Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurakim. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang sebagai pelanggan setia Starbucks. Di sini saya akan mewawancara untuk informan bagaimana proses strategi komunikasi Starbucks Indonesia dalam mengomunikasikan logo barunya. Halo, permisi Kak. Oh iya, Minta waktunya sebentar. boleh. Kenapa ya? Perkenalkan, nama saya Anissa Nurakim dari Universitas Esambul. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Aku Eka. Saya sebelumnya ada tugas dari kampus untuk mewawancari kakak tentang logo barunya Starbucks. Apakah kakak saya? Oh iya, boleh. Betul, saya lagi minum nih. Oh, Kenapa? Saya sambil minum ya. oh iya. Apa kakak mengetahui maksud dari logo baru Starbucks? Tahu sih sempat ada perubahan kan dari yang sebelumnya di logonya tuh ada tulisan Starbucks Coffee, sekarang jadi nggak ada. Kalau menurut saya itu jadi dia tuh mengkhususkan nggak cuma jual kopi aja, mungkin ada minuman rasa lainnya seperti yang segar-segar, atau mungkin ada roti-rotinya juga kayak tulisannya. Mungkin lebih memperluas ekspansi produknya aja sih. Terus dari strategi komunikasi Starbucks Indonesia, apa yang sudah diterapkan dapat dikatakan memenuhi syarat? Menurut saya udah memenuhi syarat karena kan untuk mengkomunikasikan penggantian logo itu nggak gampang ya, jadi pasti dengan udah ganti logo ini pasti sebelumnya udah benar-benar strateginya tuh udah mantep banget gitu kan. Apakah strategi komunikasi yang dilakukan Starbucks sudah diterapkan dapat dikatakan memenuhi syarat? Menurut aku sih udah ya, soalnya udah banyak tahu juga yang masyarakat atau teman-teman aku juga udah pada tahu kalau logo Starbucks tuh ganti. Itu tuh salah satu manfaat dari komunikasi yang dilakukan dengan melalui program-program CSR dan bank-bank swasta sih, jadi udah pada tahu. Memangnya bagaimana Starbucks dalam menerapkan strategi komunikasinya kepada pelanggan dalam proses strategi komunikasi? Kalau menurut aku itu lewat mahasiswa-mahasiswa, kan kita juga tahu ya di sana tuh banyak yang part time atau emang full time dari mahasiswa-mahasiswa. Jadi secara nggak langsung itu tuh ngasih informasi ke para mahasiswa-mahasiswa itu, dan bisa juga melalui media cetak gitu. Apa harapan kakak ke depannya bagi strategi komunikasi Starbucks dalam mengomunikasikan logo baru? Mungkin supaya lebih luas pengetahuan ke masyarakatnya bisa lewat media cetak, TV, radio, atau mungkin sosial media, jadi semua orang juga lebih tahu. Kan kakak juga tahu sendiri kalau bisa kita upload di TikTok, orang tuh pada lebih gampang taunya gitu kan, mungkin bisa lewat sosmed sih. Seberapa penting strategi komunikasi Starbucks dalam mengomunikasikan logo barunya? Menurut aku sangat penting karena kan sebelum tercipta perubahan logo itu pasti ada strategi yang sangat amat diperhatikan, dan itu harus benar-benar strategi yang mantap gitu kak, yang benar. Jadi penting banget strategi dalam komunikasi untuk melakukan suatu perubahan atau kemajuan. Strategi komunikasi seperti apa yang digunakan Starbucks dalam mengomunikasikan logo barunya? Kalau aku rasa mereka tuh Starbucks menggunakan strategi komunikasi dengan bekerja sama dengan bank-bank yang apa ya, yang nasabahnya tuh udah hampir semuanya tuh mengenal perbankan di Indonesia. Terus biasanya kalau kayak gitu mereka menggunakan dana CSR-nya kak untuk melakukan program-program yang jadi orang tuh dikenal sama Starbucks, jadi dia menggunakan dana CSR-nya. Mengapa strategi komunikasi seperti itu yang digunakan dalam mengomunikasikan logo barunya? Karena kalau dari penjelasan aku sebelumnya gitu kan, dan menurut pengalaman aku juga, kalau dari sebelum-sebelumnya berkaitan sama komunikasi,
Kalau terjadi komunikasi yang baik, maka akan menghasilkan timbal balik atau hasil yang baik juga, Kak. Oke, begitu ya Kak. Bagaimana cara mengaplikasikan strategi komunikasi Starbucks kepada seluruh konsumen dan masyarakat? Simple aja sih, Kak, kayak yang tadi aku bilang juga, jadi lewat bank swasta kerjasama, terus mereka menghasilkan keuntungan satu sama lain, terus juga lewat dana CSA-nya itu, jadi Starbucks terjun langsung ke masyarakat untuk membantu segi sosialnya menggunakan dana CSA-nya itu, Kak. Dalam mengaplikasikannya, adakah kendala atau gangguan yang ditemukan sehingga dapat menghambat jalannya proses tersebut? Kalau kendala sih pasti ada ya, maksudnya tiap proses apapun kan pasti ada aja kendalanya gitu. Kalau di Starbucks ini aku lihat mungkin masih banyak orang yang nggak tahu nih kalau Starbucks ini udah ganti logo gitu kan. Paling yang tahu tuh cuma pelanggan setia atau pelanggan tetap yang emang udah suka beli. Mereka pasti familiar nih dari aksesorisnya, gelas, tumbler segala macam gitu. Contohnya kayak di gelas ini nih kan udah nggak ada logonya. Tadinya ada tulisan Starbucks Coffee, sekarang udah nggak ada gitu. Jadi ya paling itu sih kendalanya, orang masih belum tahu kalau udah ganti logo. Lalu solusi seperti apa yang diberikan kepada konsumen dan masyarakat agar proses tersebut tetap berjalan sesuai rencana? Paling Starbucks harus lebih apa ya, lebih terus-terusan upload konten TikTok, sosial media gitu kan. Kalau udah ganti logo kayak ke media cetak juga, ke radio gitu. Jadi terus aja dilakukan promosi sama iklan sih, Kak. Begitu ya Kak. Kasih banyak ya Kak udah mau bersedia diwawancarai buat tugas wawancaraku. Jadi aku jadi tahu lebih informasi tentang strategi komunikasi Starbucks. Oh iya, Kak, sama-sama ya, Kak. Iya, Semoga makasih. membantu. Iya.